Ya, jadi sengaja saya pengen punya satu list playlist gitu ya, yang dari awal dari install apa namanya, install Python-nya, install Anaconda-nya, install library-nya yang dibutuhkan. Jadi ketika orang mau belajar full lah semuanya ada gitu ya. Jadi panjang. Jadi kalau nanti semisal ada mau ada tambahan gitu ya. Kemarin Pak Sidik negor saya, bukan negor ya. Pak Sidik nanya saya, katanya si Baim apa namanya ada sertifikasi gitu ya. Jadi bisa aja nanti hari apa kita online gitu ya. Tambahlah tambahan buat anak PI-nya yang sip kalau mau ikut silahkan nanti kita rekam juga bisa aja hari apa siang gitu ya ya 2 jaman gitu ya 2 jam bisa aja hari hari Senin atau apa nanti bisa didiskusikan masalah tambahannya ya bisa kita mulai di minggu ketiga gitu ya minggu ketiga ketika semuanya sudah bisa install Jupyter-nya bisa saya kasih tambahan sebenarnya masih bagian dari kuliah gitu ya cuma tambahan aja kita kasih nama sertifikasi gitu ya ya nanti bisa di ini lagi kita sambungin lagi kita lanjut ya jadi tadi ada yang WA saya apa namanya mana dia oke ya tadi kita belum selesai sampai downloadnya ya kita lanjut sampai downloadnya oke ya tadi sampai sini ya tadi sampai sini jadi kita lanjut ya eh, ini tadi saya udah bahas yang 32 bit 64 bit ada hardware yang 3 jadi kalau nanti ditanya dia lagi ngomongin apa lagi ngomongin hardware yang 32 bit atau sistem operasi yang 32 bit atau apa tadi 32 bit ya jadi itu apa jadi kalau ditanya Anda bisa tahu ya kemudian nanti kita lanjut berarti di mana kita pilih yang ini ya 6 kita klik di sini oke kemudian ini agak delay karena ya, Pak, suaranya putus-putus, Pak. putus-putus ya oke bentar saya matiin dulu kan saya lagi jalan Anaconda soalnya Anaconda saya matiin dulu deh mati mana lagi saya tutup ini saya tutup ini biasanya kita tutup juga mana lagi udahlah ya sekarang kedengaran suaranya ada suaranya ada putus-putus nggak ada ya oke jadi tadi kalau dilihat ketika saya ngeklik di sini itu muncul di bawah seperti ini kelihatan nggak ada run save gitu ya nah ada muncul seperti ini pop up seperti ini maka nanti dipilih save ya kita save ya nah maka nanti di sini ada proses download dulu ya ya agak lama juga coba kita lihat ada berapa deh ya ini ya open folder oh udah langsung itu cepet amat ya nah tadi hasil downloadnya seperti ini ya oh oke ya jadi muncul seperti ini kita oh di sini saya udah download nih sebenarnya nih Python 37 ya Anaconda ya oh saya baru download ya saya baru download belum saya install ya kalau di sini Python 38 ya kalau di sini Python 37 ya saya coba install yang 37 aja ya jadi nanti setelah Anda download ya nanti muncul seperti ini tinggal di run nanti saya mau tunjukin satu satu slide yang harus Anda perhatikan ya oke ya ini sekarang kita masuk di proses
install Python-nya. Munculnya gimana nih? Kenapa dia ke sini? Coba kita run yang satu lagi. Kayaknya masalah deh. Saya run 38 deh. Nih ya. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada dua hal yang harus perhatikan ya. Pertama adalah tempatnya, tempat dia menginstalnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, di sini ada folder ya, ada folder. Ini default-nya, kelihatan? Ini default-nya yang dari Python-nya. Jadi di sini dia akan menyimpan Python di apa namanya user Zulhak Updata Local Program Python. Ya, kalau kita ya Mas Bilal. Ya, kita geser dikit. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah kalau Anda install now, ya, ini akan ditaruh di sini. Tapi kalau Anda pengen taruh di tempat yang lain di sini, ya, diklik aja di situnya. Jadi kalau semisal pengen lebih apa, mana dia, mana hilang dia? Iya, annotate, clear. Oke ya, saya klik di sini. Ya, saya klik. Nanti ada satu lagi sebelum saya lanjut. Oke, kemana? Ya masih. Keluar dia. Ya, coba lagi. Iya, command. Ayo dong. Iya, oke ya. Jadi satu lagi. Yang pertama adalah tempat ya, lokasi kita menginstal lokasi Python-nya. Yang kedua adalah di sini. Di sini ada add Python gitu ya, add Python to path ya. Jadi nanti ini Anda pilih ya, Anda cek seperti ini. Anda cek. Ya, jadi satu pertama adalah lokasi, yang kedua adalah add Python to path ya. Itu harus dicek ininya sehingga nanti Anda nggak perlu kerja dua kali ya. Nanti ada udah oke, kemudian ini dicek ya. Kemudian Anda ini nggak harus ya, ini optional. Kalau Anda pengen di sini boleh, tapi kalau Anda pengen taruh di sini, saya punya beberapa Python ya di Windows. Nah, di sini ya, ini di browse. Silakan di browse, kemudian Anda taruh tempatnya. Misalnya kita pengen taruh di PC. Ayo. Ya. Nah, di sini kemudian kita taruh di C ya, di C. Nah, kita bikin make new folder aja. Kita make new folder. Ya, kemudian kita kasih nama misalnya Python 38 gitu ya. Karena ini lagi kita install 38. Oke, sudah. Oke, ini kita pilih ya, kita oke. Nah, maka nanti di sini kalau Anda lihat dia sudah kita akan install di sini biar lebih dekat gitu ya. Kalau di Windows seperti ini. Ya, kemudian ya kita install. Ini proses installnya. Jangan lupa tadi di apa namanya di cek add pad tadi ya, add padnya. Muncul seperti ini ya tinggal di yes aja. Ya, kita lanjut. Ini saya liatin prosesnya supaya nanti ibaratnya dari awal bisa lah ya. Oke, kalau Python nggak terlalu lama installnya.
Yang lama itu nanti Anaconda ya. Nanti Anaconda untuk installnya saya awal sama akhir aja, awal sama akhir ya. Kemudian kalau nanti ada beberapa masalah ya, misalnya Pak saya nggak bisa gitu ya. Eh, ada sebenarnya kalau Anaconda-nya nggak bisa ada alternatifnya pakai konsol ya, pakai command prompt. Oke, kita tunggu aja, kita tunggu si Python-nya diinstal. Ya, coba kita lihat. Ya, tadi Mbak siapa? Mbak Windy ya. Mbak Windy. Nanti kalau misalnya masih mentok-mentok juga ya, masih mentok-mentok juga. Kalau misalnya Mbak Windy jauh di Nias gitu ya, nanti bisa install aplikasi namanya AnyDesk ya. AnyDesk diinstal. Ini bisa diinstal di laptop, bisa diinstal di tab, bisa diinstal di smartphone Android ya. Jadi nanti ini adalah remote ke komputernya. Nanti tinggal kasih numbernya aja yang mau di remote gitu ya. Kalau kemarin saya coba pakai Chrome, remote Chrome ya, punyanya Mbak Nurul ya. Memang nanti harus WiFi-nya agak kencang ya, WiFi-nya agak kencang karena semuanya lewat jaringan gitu ya. Silakan dicoba dulu. Kalau mentok, silakan datang ke ICT atau ke saya. Kalau pengen di remote sama saya boleh aja. Ya nanti diinstal ini aplikasi ini seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bahkan kemarin saya sempat dapat yang laptopnya ini banget gitu ya. Kita turunin Anaconda-nya Anaconda versi 2 ya. Anaconda versi 2 ternyata bisa gitu ya. Karena Anaconda yang kita pakai nanti Anaconda versi 3 gitu. Jadi ibaratnya si Python sama si Anaconda Jupyter Notebook-nya ini dia kita ibaratnya hardware apa yang kita miliki, software apa yang kita miliki, nanti disesuaikan aja ya. Ibaratnya package yang mana nih gitu ya, versi yang mana yang bisa ibaratnya gampangnya gitu ya, versi yang mana yang bisa running di laptop kita ya. Di laptop kan berarti bisa sistem operasi gitu ya. Sistem operasi kita ya. Kemarin yang udah bisa Mbak Nurul ya. Mbak Nurul sudah bisa install Python 37 ya, Anaconda versi 3 di Windows 7 SP1 ya, Service Pack 1 gitu. Nanti kalau masih mentok juga ada lagi alternatif yang lain ya. Jadi nggak pakai Anaconda. Jadi kalau Anaconda-nya masih berat juga, kalau Anaconda-nya masih bermasalah, Pak masih nggak ngangkat Pak, nanti bisa pakai command prompt langsung ya. Jadi kalau pakai command prompt, mungkin nanti bisa saya liatin, tapi harus pakai Windows yang lain ya. Jadi nggak pakai Anaconda, jadi nanti kita mau pakai command prompt. Dari command prompt ini nanti kita install satu-satu ya. Library yang kita butuhkan kita install satu-satu ya. Jadi setelah Python selesai, kalau Anaconda-nya nggak bisa, maka nanti Anda bisa install library-nya manual ya pakai command prompt. Misalnya nanti ada perintah pip install numpy gitu ya. Pip install pandas gitu ya. Yang lainnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau nggak bisa jangan jangan putus ya, ibaratnya oh ini udah nggak bisa nih Pak gitu. Diakalin supaya bisa gitu ya. Oke, ini Python-nya sebentar lagi. Ini saya install 38 ya. 38. Jadi jangan kaget yang mana Pak, 36, 37, 38. Ya, kalau misalnya Windows 10, 38 kuat dia ya. Tapi misalnya Windows 7 kemarin saya turunin punya yang Mbak Nurul pakai Python 37 bisa ya, bisa ngangkat ya. Bisa bisa diinstal lah gampangnya gitu. Ya. Jadi hari ini coba kita selesaikan sampai jam 10.30 ya. Supaya Anda bisa menjalankan Python sama Anaconda. Nanti Anaconda apa namanya? Downloadnya juga agak gede ya. Nanti ternyata saya udah download sebelumnya. Nanti tinggal kita run aja, tapi nanti run-nya di awal sama di akhir gitu ya. Saya nggak memperlihatkan, agak lama soalnya. Nanti ketika udah runningnya saya coba lihat
di Ubuntu-nya tampilannya ya. Nanti minggu depan saya liatin di versi Windows yang di sini ya, karena agak lama. Ya untuk Python-nya dikit lagi, ayo. Ya, coba kita cek. Mas Bilal, sudah install belum Mas Bilal di laptopnya? Mas Bilal ada Mas Bilal? Anida udah ya. Ardias gimana Ardias? Ardias kalau mau install ulang. Hadir, Pak. Iya, ini Pak Ya, lagi hadir. ngikutin cara Bapak. Ya, good ya. Ini saya pakai 3. Nanti kalau misalnya Pak kok agak beda dikit Pak. 38 sama 37 sama 36 ya. Ya memang ya biasa itu ya. Tampilan iya. proses tampilannya misalnya 36 sama 38 beda dikit. Tapi yang tadi ya yang tempat installnya ya. Nah, ini Iya. sudah ya. Jadi sudah oke. Ya, saya sudah punya install Windows di sini. Kemudian kita close aja. Ya, nanti di sini kalau kita mau lihat ya di start ya. Di sini kita lihat kita sudah punya Python harusnya. Mana dia? Ah, ini ya, saya punya Python 38 ya. 8. Kita 38. Nah, di sini ada 2 ya. Ada yang IDLE ya, ada yang Python 38. Jadi installnya yang ini, ya, run-nya yang ini. IDLE 38. Oke, minimal Anda punya ini. Nanti kalau mau yang lainnya bisa install library-nya aja. Iya, oke. Wah, ini full ini install Python-nya ini. Clear. Ya, mana dia? Ya, oke. Ya, ini ya. Maka ini adalah namanya Python shell ya, Python shell. Di sini kita udah kasih instruksi ya. Kita bisa kasih instruksi ya, kita kasih print gitu ya. Nanti kita belajar sedikit lah tentang Python-nya juga ya. Ya. Kayak ini namanya shell. Kalau di shell kita bisa kasih satu perintah atau kita bisa kasih beberapa perintah ya, tapi dia nggak bisa disimpan. Jadi kalau kita mau simpan ada new file. Nah, kalau ini namanya ibaratnya text editor bawaan dari Python gitu ya. Di sini kita bisa kasih perintah ya, import ampy snp. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti ini, Anda sudah bisa jalanin perintah-perintah yang akan kita bahas. Yang namanya Anaconda, yang namanya Jupyter Notebook hanya mempermudah saja. Tapi intinya di sini. Pertama di sini. Yang kedua adalah Anda bisa running CMD di sini, CMD. Seperti yang tadi saya awal ya, saya perlihatkan. Nah, ketika lihat CMD, kemudian command prompt, ya, maka di sini kita bisa kasih perintah yang tadi sebelumnya nggak bisa ya. Apa tadi? Python dash version. Nah, ini kenapa sudah bisa diinstal? Karena tadi pertama udah kita install, yang kedua tadi sudah saya pilih add pad tadi ya. Tadi ada. Jadi kalau Anda kelewat add pad tadi, maka kita nggak bisa manggil Python dari sini. Jadi tadi ada perintah di sini, ada add to pad ya, add pad gitu ya, add to pad atau add pad gitu ya. Udah mau habis aja ini. Add to pad kita klik ya. Jadi si Python-nya dikenal di sini. Si Python-nya bisa dikenal di sini, kita bisa kasih perintah seperti ini. Ya, kita bisa kasih perintah seperti ini. Ya, jadi kalau kita tadi nggak kasih seperti ini, maka kita harus ada tambahan lagi. Ya, ada namanya variable environment ya, variable environment yang harus kita ubah ya supaya si Python-nya bisa dikenali di konsolnya, di command prompt ya. Kalau Anda mau lihat ya, di internet banyak lah, di YouTube juga banyak. Tapi dengan kita tadi kasih perintah add to pad, kita klik seperti ini, maka sekarang Python-nya sudah bisa kita running ya. Itu satu.
Yang kedua, sebenarnya yang library tadi, ya, ini kita tadi seperti saya bilang, kita bisa running di sini. Kalau Anaconda-nya bermasalah ya, kalau Anaconda-nya bermasalah, bisa kasih perintah pip install numpy gitu misalnya ya. Syaratnya adalah internetnya ada ya, maka nanti dia akan menginstal secara online ya. Ini installnya online. Ini adalah kalau Anda tidak bisa menginstal Anaconda secara langsung ya. Nah, ini proses downloadnya. Nanti langsung diinstal ya. Jadi ibaratnya sebenarnya Anaconda, Jupyter Notebook itu fitur-fitur tools bantuan aja. Tapi yang intinya adalah Python ya, yang dasarnya adalah Python, kemudian library modul-modul yang digunakan di data mining atau data science ya. Jadi jangan bingung, Pak, Anaconda saya nggak bisa. Tapi yang paling gampang memang Anaconda. Ketika Anaconda, semua paketnya yang diperlukan ibaratnya, nanti saya liatin ya. Nanti saya liatin Anacondanya. Oke. Nah, ini proses install NumPy-nya ya. Nanti ini online ya. Ini download dulu kemudian install. Dia akan naruh di satu folder, kemudian nanti ketika kita manggil, ya ibaratnya kita manggil script-nya dia ya. Jadi kita nggak ngoding lagi, kita menggunakan codingan orang. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah Anaconda Navigator. Jadi ini yang kedua. Jadi ketika ya, oke. Kelihatan ini browsernya? Kelihatan ya, kan masih di Windows ya. Oke, ketika kita klik Google. Oke. Jadi ini alternatif pertama ya. Alternatif pertama setelah install Python maka install Anaconda. Ya, seperti ini. Kita tulis Anaconda ya. Anaconda. Apa nggak mau dia? Kaman. Ya. Do you want to close? Siapa yang suruh close? Oke. No thanks. Ya, ini agak delay ya. Oke, nanti dulu lah. Susah amat kita cari Anaconda. Anaconda. Nah ya. Anaconda Python ya, dikenal ya. Oke, kita jalankan. Kah, yang ini biasanya memang minta spek laptopnya agak tinggi ya. Oke, nanti kalau ini bisa, kayak Mbak Nida kemarin bisa, Mbak Nurul akhirnya bisa ya. Kemudian di sini kita ya kita pilih individual edition. Oke. Ini Anaconda ya, kita masuk ke Anaconda. Kemudian ya ini agak delay karena saya pakai VirtualBox ya. Dan saya pakai Zoom ya, jadi agak berat ya. Oke, nanti muncul seperti ini. Your Data Science Toolkit ya. Jadi istilahnya kita bilangnya jangan data mining, tapi data science ya. Karena data mining itu istilah 20 tahun yang lalu. Sekarang orang pakai istilahnya data science. Jadi jangan bingung, kita kuliah apa? Data science lanjutan. Nah, data science lanjutan. Ya, oke. Kemudian mana dia? Ya, belum muncul ya. Nah, ini ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, kita pakai Jupyter Notebook ya. Nanti kita pakai Scikit-learn, kita pakai Pandas, kita pakai NumPy, Matplotlib. Kalau PyTorch ini buat deep learning ya, ini deep learning nih. Spider ini dia IDE juga. SciPy juga kadang-kadang kita pakai ya, Scientific Python ya. Oke, kemudian ya mana lagi dia? Ya coba kita download. Kayaknya bukannya ini, tapi kita coba aja. Download. Nah ini ya. Oke, sama ya. Jadi kalau saya pakai Linux maka saya pakai download ini ya.
Anda pakai Windows, lihat yang mana ya, 64 bit atau 32 bit ya. Kalau 64 ya tinggal klik di sini ya, nanti dia akan download ya, download sorting. Ya, ini agak delay. Ya, tapi memang sengaja saya mau nampilin versi Windows-nya ya dari awal. Jadi saya pakai VirtualBox. Ya, biasa ya. Coba kita lihat. Nanti saya lihat versi download-nya ya. Wah, masih belum. Oke, create account. Biasanya ada yang langsung download deh. Welcome to Anaconda. In this video, create account. Get this video. Ada deh. Kok nggak ada ya? Create account. Saya udah bikin account. Get the video. Baru kemana Anaconda. Tab edition. Product. By data scientist. Harusnya tadi langsung ya. Coba kita back dulu. Atau masih running dia. Mana dia? Coba kita back dikit. Udah pengen habis lagi ya. Ya, coba kita ini harus udah di sini benar ya. 38. Ini kan dan 38. Nanti kalau mau cari versi yang lain bisa ya. Ini kita download. Ya, kalau misalnya nanti nggak bisa di versi ininya, Anda cari Anaconda versi yang lain. Nanti saya lihatin deh. Ini masih 64 bit. Ini harusnya udah dong. Apa ya? Mana dia? Download. Coba kita lihat download belum. Belum ya. Masih yang lama ya. Ya, saya butuh resource. Mana dia? Coba kita bikin. Ini kayaknya nggak harus deh ini. Kenapa harus ngisi ya? Ini Anaconda Cloud ini. Kemarin saya udah kesini nih. Saya udah kesini kemarinnya. Harusnya udah muncul ya. Ada yang ke hidden nggak nih?